Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah, Mustafa Wajibur Rahimahullah, wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawala ala ta'ala wa barakatuh. Bapak Asmuni yang sudah saya jelaskan di gedung sebelumnya, Al-Jainah Abdul Wahid Hashim Asy'ari dari Wahid dari Wahid bahwa dulu saya Wahid dan juga Ibu Falak itu adalah Kiai Asmi Al-Mahmud. Kemudian ada Pak Muhammad Fahri Wahid Sinubuan. Alhamdulillah kali ini kita bisa silaturahim, moga-moga dengan satu kebersamaan ada satu kebaikan yang mungkin bisa kita dapatkan dan kita moga-moga dengan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya saya hanya akan matur ke Pak Asmi bahwa besok-besok lagi dengan kalau mau baca sesuatu tolong dasarnya yang jelas. Dengan kok bisa membaca profil saya dengan salah itu karena kitabnya salah. Jadi kan kok bisa dawuh kalau saya perlu semangat, kok jelas saya agak semangat sama sekali. Bagaimana saya bisa menyemangati banyak teman kalau saya sendiri juga kurang semangat. Itulah kenapa kemudian kalau di pondok-pondok pesantren itu selalu diingatkan qabil kita wa qabil waktu mutola'ah bisa ikut bin wa dikin wa kumila talib li'ara matnahu qabla syuruh fa'inahu awla wa ahsan mawila. Kalau di dunia pesantren itu kita selalu diminta untuk mempelajari satu kitab itu untuk membuka banyak kitab-kitab yang memang sudah terverifikasi keabsahannya. Wadihin terkuwilan yang benar-benar disepakati oleh para ulama-ulama yang mengatakan untuk kemudian kitab ini layak dibaca, layak dipelajari, layak kemudian menjadi pedoman kita. Talib liwara matnahu qabla syuruh, tolong setiap lembar-lembarnya itu tolong dibaca dengan teliti sebelum kamu mencoba melihat kitab yang lebih besar. Nah ini tadi praktekkan kok bisa-bisanya buka apa Google Pak mesti. Alhamdulillah. Ya itu dari saya hanya ingat itu. Alhamdulillah. Sudah ditasih. Oh, sudah mutabak. Oh, sudah mutabak. Oke, alhamdulillah. Saya sangat bahagia sekali sore ini bisa kumpul bareng-bareng dengan semua. Walaupun dari tadi saya berangkat itu saya selalu bertanya-tanya, kamu kenapa manggil saya itu ngapain? Saya itu orang kampung, tidak ngerti apa-apa. Kenapa kemudian kok akhirnya dibawa ke tempat yang sangat luar biasa ini? Ini universitas yang sangat istimewa, yang cukup bersejarah untuk dunia Islam yang ada di wilayah Jogja. Tapi kemudian ngapain kamu kok bisa-bisanya panggil saya? Itu bisa mendokumentasi apa yang sudah dibangun selama ini. Itu penting untuk kita. Apalagi kalau menyangkut sebuah keilmuan. Saya di mana-mana selalu ngomong bahwa qadidama dinuna fil ilmi aqdama dinari. Bahwa agama kita, agama Islam itu adalah agama yang benar-benar serius kalau terkait keilmuan. Al-ilmu din wasal din famdu aman ta'udhu dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah famdu aman ta'udhu dinakum. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang paling pokok dalam Islam itu adalah
keilmuan. Maka kamu harus pertimbangkan betul dari mana kalian semua mendapatkan keilmuan itu. Karena al-qira'ah wal ilmu itu sunnatun ya'khudhuha al-asahir 'anil akabir. Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, baik yang lampau hari ini ataupun besok yang akan kita hadapi, dan segala macam kandungannya, itu murni hanya sunnatun ya'khudhuhal asahir 'anil akabir. Walau dalam isnad laqala man syaa ma syaa. Hanya sebuah perilaku yang ditampilkan oleh para sesepuh untuk kemudian kita lihat, kita dengarkan, coba kita pahami, kemudian kita amalkan dan terus berjalan seperti itu. Ya pada akhirnya dilihat, dipahami oleh generasi berikutnya dan coba diteruskan terus min awal hatta akhir, dari dulu sampai selesai kehidupan ini akan selalu seperti itu. Bahwa Islam itu sangat menuntut sekali di mana kita ngaji. Makanya sekali lagi pemanggilan sampai saya ke sini itu saya anggap sangat melindungi, karena sudah melanggar banyak warning dari Rasulullah SAW. Coba kalian itu tapi coba kalian ilmu itu penting sekali bagi agama ini. Misalnya ada ayat misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, kita semua sepakat bahwa agama ini kayaknya Qur'annya hanya mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua diciptakan semata-mata hanya untuk, cuma di dalamnya mengandung pertanyaan, wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Bagaimana kemudian kita bisa beribadah dengan benar dan baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah kalau kita tolong? Ini masalahnya, paham ya? Maka keilmuan disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah sesuatu yang paling penting. Makanya Rasulullah mengatakan dalam riwayat Al-Imam Abu Hurairah, mereka tak sebutnya ini supaya sampean kan dapat NU. Ya, pupuk iling. Mereka ini tidak butuh nyebut malu. Pupuk iling ini. Bahwa likulli syai'in imat wa imatu hadzal din al-fiqh. Semua bangunan itu butuh fondasi, butuh tiang. Jadi lantai berapa masjid Ulil Albab ini? 3 lantai, 3 lantai. Butuh fondasi yang kokoh, butuh tiang yang kokoh. Supaya tidak jadi berita. Kalau dimana? Walimat juhada din al-fiqhu, bahwa fondasi dan juga tiang agama Islam adalah al-fiqh. Pemahaman kita akan Islam. Seberapa dalam pemahaman kita akan Islam. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Bahwa yang punya kemampuan untuk membangun rasa takwa, rasa takut kepada Allah semata-mata hanya yang ngerti saja. Bedakan kita kenal teman kita, kenal sesama kita dengan kenal Tuhan, atau bahkan Rasulullah atau hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kalau kenal orang, misalnya saya dengan Pak Dekan, Pak Asmuni, sungkan saya karena belum kenal. Ketemunya baru ini tadi. Semakin saya kenal, semakin saya biasa, semakin saya akrab, semakin tipis kesungkanan itu. Kayak tadi husnudon yang dibangun Kiai Asmuni ke saya, itu juga karena nggak kenal saja. Semakin kenal dia semakin ngerti. Oh ternyata anak ini ya biasa-biasa saja. Hati-hati begitu. Beda. Semakin kita kenal dengan Allah,
atau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rasa takut kita, rasa sungkan kita itu akan sangat bertambah dan bertambah. Itu bedanya. Bisa gini, ada nggak di sini senior atau bahkan dosen atau bahkan di atas itu kemudian menikah dengan mahasiswinya? Ada nggak yang berjodoh gitu? Seniornya dapat juniornya misalnya, atau dulu dosennya kemudian dapat siswinya, begitu ada nggak? Ada. Coba tanya saja. Itu walaupun dulu di kelas sangat semena-mena dosennya, itu kalau sudah menjadi pasangannya habis itu. Semakin kenal manusia itu biasanya semakin hilang respect. Nah itu bedanya kita dengan kalau membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani, kakeknya Kiai Ma'ruf Amin, dia mengatakan bahwa al-khasyah itu biqadri ma'rifatil mahsyid, bahwa ketakutan kita itu menyesuaikan seberapa paham kita akan potensi yang bisa dilakukan oleh orang yang kita takuti. Kenapa mahasiswi tadi pada akhirnya ketika menjadi pendamping dosennya kok nggak takut? Karena memang ketika ketemu dan ketika bergaul dan setiap hari bersama-sama dia ngerti bahwa suaminya ini sama sekali tidak menakutkan. Dan apa yang ditampilkan selama ini hanya casing saja. Aduh, bangga. Nah, makanya itu bangunan khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh banyak keilmuan untuk membuat kita benar-benar menjadi faqih. Faqih itu bukan hanya sekedar orang yang benar-benar paham akan faqih, tidak. Gila. Misalnya saya bisa katakan bahwa wanita hadatin al-fikru, al-imam Abu Hurairah mengatakan seperti itu, meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya paham al-fikru itu apa? Al-fikru itu adalah, ini bukan kalau saya menggurui, tidak. Saya ngerti kalau kamu jauh lebih ilmiah daripada saya ngerti. Coba kok kayak ingkar gitu. Dan itu cuma begini, ini hanya jadi pada ngambil gitu aja tuh saya kasih. Bahwa al-fikru itu adalah ma'waqa'a pengetahuan itu apa pengetahuan itu? Ma'waqa'a fil qalbi summa dhahara 'al-lisan fa'afaza al-amal wa awrasa al-khasyata wa taqwa. Kalau kita sudah ngomongkan keilmuan syariat yang kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labidnya, beliau mengatakan bahwa tidak ada la tariqa lil ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi asyari. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ma waqa'a fil qalbi, sesuatu yang benar-benar mampu menyentuh hati kita, sesuatu yang benar-benar masuk dalam relung hati kita, kemudian mulai tampak dari ucapan-ucapan kita disertai dengan amal dan rasa takwa di sana. Karena kalau hanya sekedar ngomong, tadi saya sudah ngomong bahwa agama ini adalah sunnah perilaku. Makanya tukang pidato itu tidak masuk sebetulnya. Ya untung teman-teman itu rata-rata MC itu kalau ngomong, untung ngomongnya mari kita dengarkan mau itu hasanah, mari kita dengarkan pesan-pesan, mari kita dengarkan apa yang penting ngomong. Coba kalau MC itu diganti, mari kita lihat perilaku yang akan ditampilkan oleh jarang orang dari daftar menjadi kiai, jarang. Untung hanya omong-omong. Coba kalau suruh mencontohkan, ya amat ini. Jadi al-fikri itu adalah mawaqa'a fil qalbi. Kemudian pelan-pelan akan menuntun perilaku dan omongan kita itu sesuai dengan ilmu yang kita ketahui, disertai dengan amal yang materi yang istiqomah maksudnya. Karena kalau ngomongkan jamaah, tapi jamaah kebetulan pas ada acara begini kan biasa-biasa saja. Tapi kalau terus jamaah, ya maksudnya fa'afa dan amal itu adalah amal
amal sing fihi istiqamah. Yang mana di situ ada satu ada satu istimrar, ada satu kontinuitas di situ. Kemudian yang paling bagus wa awrasa al-khasyah wa taqwa, dan memastikan bahwa tidak hanya di depan kamera, tidak hanya di depan orang, bahwa kita memiliki satu kesungkanan, rasa rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yo santai aja, kan dari wong apik kok abot, paling kan itu awakmu kadang apik, kadang iya. Tapi kok apik meneh. Wis paling enak kuwi, wis umume lah umume. Wong-wong sebutuh-butuh syafaate gak ada lagi ono gitu. Nah itu bagus itu. Karena memang orang-orang yang modelnya masih kayak kita-kita ini, itu mungkin yang dimaksud dengan Rasulullah inna awwala ma yurfa'u min hadhihi ummah itu adalah al-khusyu' wal wara' wal amanah wal ulfah. Yang pertama kali hilang dari karakter umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khusyu'. Khusyuk itu biasanya dipakai oleh orang-orang itu ketika sholat. Karena ketika sholat harapannya ini jauh lebih mudah membuat kita sadar bahwa kita sedang bermunajat, mukalamah, muhadasah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Itu lebih mudah untuk khusyuk, maka ditarik ke sana. Padahal sebetulnya khusyuk itu adalah kesadaran penuh bahwa setiap kedipan mata kita, setiap langkah kita, setiap perjalanan otak busuk kita itu semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah itu angel Pak, angel. Misalnya ada orang model, kamu tahu model kan? Apa yang bisa Indonesia? Ya enggak, orang kan gede dong. Kita ini kan punya luar sendiri, kalau itu ya kasih lah. Gini. Ya nyolong proyek misalnya. Ketika kita ngambil proyek teman kita tanpa CCTV, kita akan tegak wallahi gaji gua. Enggak apa asli. Enggak ada jualan CCTV. Oh iya, kalian. Ketika kita butuh CCTV untuk membuat kita kembali baik, nah itu berarti kita ada sedikit kehilangan al-khusyuk. Kalian ingat? Ketika kita butuh beberapa orang yang menjadi saksi akan kelakuan kita, itu berarti kita pelan-pelan sudah mulai kehilangan al-khusyuk. Bahwa sering kita tidak sadar bahwa CCTV Tuhan tidak pernah berfungsi untuk mengawasi kita. Itu maksud kita. Kemudian al-wara itu adalah satu kehati-hatian. Kalau dalam bahasa Inggris namanya sanoi. Kalau saya ambil ini itu sanoi. Jangan-jangan ini syubhat, jangan-jangan ini tidak baik, jangan-jangan ini tidak benar. Kalau saya ambil kerjaan ini, jangan-jangan mengantarkan saya ke tempat yang tidak benar. Jangan-jangan. Contoh, betapa luar biasanya para pendahulu kita, para ulama kita, para sesepuh kita, bahkan yang masih hidup saja. Saya baru beberapa waktu yang lalu itu baru dengar cerita Buya Muhtadi, Banten. Itu mengatakan bahwa kaki saya ini tidak pernah kemana-mana kecuali ke masjid dan ke madrasah. Artinya kaki saya ini tidak pernah saya buat jalan kecuali untuk arah masjid dan juga arah. Dan kalaupun sampai saya buat jalan ke kota, itu pun ke kantor NU. Artinya kalau kita ngomong kita mau jadi orang baik, kayak tadi dikatakan Al-Qausar, saya juga ngerti maknanya Al-Qausar walaupun iyalah, oke lah. Saya nggak juga setuju juga gitu, tapi ya nggak apa-apa. Ya walhasil banyak hal yang memang perlu kita contoh dari para pendahulu. Kita kembali lagi. Jenengan mestinya tahu bahwa apa yang hari ini panjenengan perjuangkan, keilmuan yang hari ini panjenengan geluti, ini adalah sesuatu hal yang memang luar biasa.
insya Allah pada masa yang nanti akan benar-benar mengangkat derajat paling. Kalau optimis karena saya itu dari kecil sudah pernah dengar al-ilmu itu yang tahu budi dan langit dan dalam. Tapi wajahmu yajibu baidal izi wasyaraf. Sama pernah dengar nasab dan hasab kan ya? Wah, orang itu maklum luar biasa, memang hasabnya luar biasa. Hasab itu adalah sebuah hal-hal baik yang dibangun para pendahulunya untuk kemudian membuat orang tersebut menjadi orang mulia. Aslinya orangnya nggak berkualitas sama sekali, tapi karena kebetulan dulu kakek neneknya atau orang tuanya itu orang hebat misalnya apa misalnya begitu, kemudian dia itu terangkat derajatnya. Padahal secara kualitas tolong. Artinya kalau dia sama-sama berangkat dari nol yang benar-benar nol, karena nol itu tidak sama. Nolnya siapa? Ayo. Orang nggak boleh nggak bersyukur kayak tadi. Syukur los tanpa batas. La yukso wala yuntahat. Ini tadi bilang begitu ya. Aku diomongin misalnya kira nggak bawa aku diomongin begitu. Kita tidak boleh nggak bersyukur. Nolnya siapa? Sudah, nggak usah kasih contoh orang lain. Nolnya saya misalnya, nggak sama nolnya dengan. Ayo kita mulai dari nol. Mungkin samanya kita hanya ketika kita masuk SPBD. Tapi juga tidak sama. Karena apa? Mohon maaf. Karena nasaban wa hasaban, kebetulan saya itu dapat contoh Arab yang bergawe. Aku di awal beda. Wis berarti aneh beda. Aku berarti yang paling dodol apa? Aku bisa dodol sopo banget. Saya masih ingat dulu ketika saya belajar kerja. Awal-awal saya belajar kerja, di antara prosesnya itu adalah minta izin untuk mendirikan bidang usaha. Ya, ke kepala daerah, ke beberapa instansi terkait dan lain sebagainya. Karena nol yang saya bangun tidak nol yang benar-benar nol. Karena itu saya. Paham ya? Walaupun ciri ini, orang juga seperti saya, tapi ketika nyampe sana terus kemudian ditanya, kamu mana? Saya pelosok. Pelosoknya mana? Sama pondok mana? Sebelah. Paham ya? Kemudian akhirnya nyampe lah saya ke meja bupati, dan ketika bupati tahu saya, lihat saya dan ngerti saya anaknya siapa, belum sempat dibaca di tanda tangan ini. Senol itu kan? Mulai mana bawahmu? Tapi al-jahlu yajibu baidal izzi wasyaraf. Kalau kemudian saya tidak mau mengembangkan atau tidak mau berkembang, tidak mampu meningkatkan apa yang seharusnya saya tingkatkan, maka keistimewaan ini hanya ungges kalau dalam bahasa Jawa Timurnya. Kalau di sini mungkin hanya selesai di era saya, dan ini tidak akan pernah dirasakan oleh anak-anak saya, keturunan-keturunan saya, atau bahkan teman-teman saya. Cuma mereka dulu. Mudah ya? Tapi buat ilmu yang tahu baikal izzi wasarafi, bisa jadi kamu sekian tahun bersusah payah, habis-habisan untuk membangun nasab dan hasab. Siapa tahu pada akhirnya ketika kamu sukses, bukan hanya kamu, tapi keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, bahkan tetanggamu, atau orang yang sempat sama kamu, semuanya terangkat. Aku mau nanti kan, aku dia tahu sekolah, aku dia tahu mau nyoba saya. Makanya kata Imam Syafi'i, rahimahullah taala, beliau mengatakan, Ra'aitul ilma sahibul karim walau wala tadru hababan